Halo kawan, selamat datang di channel Movie.com. Bagaimana kabarnya? Wahai para kawan-kawan yang budiman. Kali ini kita dipertemukan kembali untuk membawakan alur cerita film yang menarik untuk ditonton. Kali ini, admin akan memberikan ringkasan mengenai film aksi petualangan yang berjudul Dragon War yang rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang kebangkitan mitologi ular raksasa yang mengincar jiwa surgawi untuk menjadi naga terkuat di dunia. Namun, ular tersebut harus menghadapi ular jahat. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita perhatikan alur ceritanya. Kelahiran bayi yang mempunyai tato naga di pundak dan memiliki kekuatan yang bisa merubah ular menjadi naga surgawi. Karakter dari ular tersebut akan menentukan masa depan dunia. Jika ular itu baik, ia akan melindungi bumi, sedangkan jika ia jahat, maka akan menghancurkan bumi. Cerita beralih ke kota Los Angeles. Di sana para warga dihebohkan dengan penemuan jejak misterius. Jejak tersebut menjadi objek penyelidikan polisi. Seorang jurnalis bernama Ethan berusaha meliput peristiwa itu, tetapi ia diusir oleh petugas kepolisian karena lokasi masih belum aman. Dalam situasi itu, ia kebetulan melihat seorang petugas menemukan sisik raksasa. Ethan segera mengambil foto sisik tersebut, lalu dia kembali ke tempat kerjanya. Di sana, ia mendapati bahwa itu adalah sisik yang pernah ia lihat 15 tahun lalu ketika ia masih kecil. Saat itu, ia dan ayahnya mengunjungi toko barang antik untuk menjual belati kuno kepada pemilik toko bernama Pak Jack. Sementara orang tuanya bernegosiasi dengan Pak Jack, Ethan kecil secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak yang tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya. Cahaya tersebut masuk ke tubuh Ethan kecil. Pak Jack, yang menyadari hal tersebut, kemudian dia berpura-pura sakit dan meminta ayah Ethan pergi ke apotik untuk membeli obat. Setelah ayah Ethan pergi, Pak Jack memberitahu bahwa Ethanlah orang yang selama ini dia cari. Ia mulai bercerita tentang legenda mengenai emoji, ular raksasa dari legenda Korea. Menurut mitologi Korea, setiap 500 tahun sekali, seekor emoji ular raksasa dapat berubah menjadi seekor naga dan menjadi penguasa dunia, bila ia berhasil mendapatkan yoijo atau mutiara ajaib. Yoijo ini akan menjadi rebutan para emoji yang berusaha untuk menjadi penguasa dunia. Karena Buraki, sang emoji jahat sangat mengincar yoijo, surgawi mengirimkan yoijo tersebut ke bumi, tepatnya di sebuah desa kecil di Korea. Tak hanya itu, surga juga mengirimkan prajurit terbaik bernama Bochun dan muridnya, yang bernama Haram, untuk melindungi yoijo dari Buraki. Singkat cerita, yoijo lahir dalam bentuk bayi perempuan dari istri kaisar, dengan ciri tanda lahir berbentuk naga di bahunya. Namun, untuk bisa mendapatkan yoijo, emoji harus menunggu hingga anak itu berumur 20 tahun, karena jika diambil sebelum usia tersebut, ia tidak akan bisa berubah menjadi naga. Saat anak itu berumur 19 tahun, murid Bochun, yaitu Haram, malah jatuh cinta pada anak tersebut. Sebagai murid yang dapat diandalkan, Bochun pun memberikan medali pusaka kepada Haram, giok yang akan melindunginya dari semua ancaman saat mencapai usia 20 tahun. Desa mereka tiba-tiba diserbu oleh pasukan Atrop yang dikirim oleh Buraki untuk menculik anak bertato naga. Mereka merusak seluruh desa dan membunuh siapapun yang mencoba menghalangi. Para prajurit memeriksa bahu setiap gadis untuk menemukan tanda yoijo, tetapi mereka tidak berhasil. Sampai akhirnya, salah satu ibu mengarahkan tentara Atrop untuk memeriksa putri kaisar, dan ternyata putri kaisar memiliki tanda naga di bahunya. Mereka pun membunuh kaisar dan membawa pergi anak yoijo. Namun untungnya, di tengah perjalanan, Bochun muncul dan menyerang pasukan Atrop, sementara Haram mengungsikan anak yoijo ke sebuah air terjun. Bochun yang berjuang sendirian akhirnya memilih untuk mundur karena terluka di bagian tangan. Namun saat ia berusaha mencari Haram, ia sudah pergi dan meninggalkan pusaka giok di dekat air terjun. Ternyata, Haram telah melanggar janjinya untuk menyerahkan anak yoijo itu kepada emoji dan lebih memutuskan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Sayangnya, mereka ditemukan oleh Buraki, dan agar yoijo tidak jatuh ke tangan Buraki, Haram dan anak yoijo bunuh diri dengan terjun ke jurang. Akhirnya, Buraki harus menunggu selama 500 tahun lagi untuk kelahiran yoijo. Pak Jack kemudian menunjukkan bekas luka di tangannya dan mengungkapkan bahwa ia adalah Bochun generasi sebelumnya. Ia memberikan medali giok kepada Ethan, karena menurut ciri-ciri dalam legenda 500 tahun yang lalu, Ethan adalah reinkarnasi dari Haram, sehingga Ethan adalah orang yang akan melindungi Sarah. Bochun kemudian meminta Ethan untuk menemukan Sarah, dan harus melindunginya. Kembali ke masa kini, Ethan telah dewasa dan menyadari bahwa legenda tersebut mulai menjadi kenyataan. Ia menemui rekan kerjanya, dan meminta untuk membantu mencarikan seorang perempuan, bernama Sarah, yang hampir berumur 20 tahun, dan memiliki tanda lahir, tato naga di bahunya. Namun, mencari Sarah sangat sulit karena ada ratusan orang dengan nama itu di Los Angeles. Adegan beralih ke Sarah yang baru saja selesai berolahraga di gym. Ia mendekati temannya yang sedang melihat berita tentang penemuan sisik raksasa. Begitu melihat berita itu, Sarah merasakan sesuatu yang aneh dan segera pulang untuk melakukan berbagai ritual perlindungan agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan.
Namun, temannya membantah atas kekhawatirannya. Dia berpendapat bahwa Sarah terlalu berlebihan mengenai penemuan sisik di berita. Karena tidak ingin ada yang buruk menimpa Sarah, temannya mengajaknya pergi ke sebuah bar untuk menghiburnya. Meskipun sudah di sana, Sarah tetap merasa tidak nyaman dan memilih untuk pulang. Saat baru keluar dari bar, Sarah tiba-tiba diganggu oleh 3 pria, tetapi untungnya seorang kakek tua muncul dan mengusir mereka. Setelah kejadian itu, Sarah melaporkan kepada polisi. Pada saat itu, ada seorang wartawan yang terkejut mendengar cerita Sarah tentang kakek tua berkekuatan super yang menolongnya. Setelah mendapatkan informasi dari Sarah, wartawan tersebut kembali ke kantornya. Ternyata wartawan itu adalah rekan kerja Ethan. Dia memberitahukan Ethan bahwa dia baru saja mendapat berita mengenai seorang wanita yang dibantu oleh kakek yang berkekuatan super. Saat mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Sarah, Ethan pun langsung menduga bahwa Sarah adalah orang yang selama ini ia cari. Sementara itu, teman Sarah dan pacarnya datang untuk menjenguk Sarah yang kini dirawat di rumah sakit akibat demam tiba-tiba. Namun, resepsionis melarang teman-teman Sarah untuk menemuinya karena sudah larut malam. Menyadari situasi tersebut, mereka menuju apartemen Sarah untuk mengambil beberapa barang miliknya, tetapi bukannya mengambil pakaian, mereka justru melakukan hal enak di kamar Sarah. Saat itu, tiba-tiba terjadi gempa kecil. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, muncul seekor emoji buraki yang memangsa teman Sarah karena mengira dia adalah Sarah. Keesokan harinya, Ethan mengunjungi rumah Sarah yang sedang diselidiki karena kasus pembunuhan. Dia kemudian mengetahui bahwa Sarah berada di rumah sakit dan segera pergi untuk menemuinya guna memberikan penjelasan. Setelah bertemu, Sarah di rumah sakit memberitahunya bahwa Ethan datang untuk melindunginya, tetapi sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, buraki muncul dan mengelilingi rumah sakit. Beruntung, mereka berhasil melarikan diri berkat bantuan Pak Jack yang menyamar sebagai dokter. Mereka kemudian dijemput oleh teman Ethan dan langsung dibawa pergi dengan mobil. Namun, tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang pria tua yang ternyata adalah Jenderal Atrop, yang kemudian terlibat dalam pertarungan dengan mereka. Tak lama kemudian, Pak Jack yang menyamar sebagai wanita tua datang untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, di kantor FBI, para petinggi sedang menyelidiki serangan buraki di rumah sakit dan menemukan bahwa makhluk tersebut mengincar seorang wanita bernama Sarah. Salah seorang agen kemudian diperintahkan oleh atasannya untuk menghilangkan Sarah sebagai solusi untuk menghentikan serangan buraki. Di sisi lain, Jenderal Atrop memanggil pasukan buraki yang telah tertidur selama 500 tahun, yang terdiri dari makhluk sejarah seperti naga terbang dan makhluk raksasa lainnya. Pak Jack kemudian menurunkan Ethan dan Sarah, di mana Sarah akan bertemu dengan temannya, yang merupakan seorang ahli psikologi. Sementara itu, pasukan FBI mengelilingi sebuah gua yang diduga merupakan markas buraki, dan benar saja, ketika mereka masuk, anak buah buraki langsung muncul dan menyerang mereka. Singkat cerita, setelah bertemu dengan psikolog, Sarah dihipnotis untuk mengingat semua peristiwa di masa lalunya. Dalam ingatannya, Sarah melihat bagaimana ayahnya meninggal ketika ia berusia 8 tahun. Setelah itu, entah bagaimana, ia tiba-tiba memiliki ingatan dari 500 tahun yang lalu, yang membuktikan bahwa ia adalah keturunan dari anak Yoijo. Setelah mengetahui asal-usulnya, buraki datang, dan Titan segera meminta Sarah pergi sejauh mungkin dengan mobil. Setelah merasa cukup jauh, Ethan dan Sarah menemui teman Ethan di sebuah restoran. Di sana, temannya meminta Ethan untuk membawa Sarah ke atas gedung Liberty, di mana mereka bisa menggunakan helikopter untuk melarikan diri. Sebelum pergi ke gedung tersebut, mereka mengunjungi dapur dan bertemu dengan Pak Jack, yang meminta mereka untuk membawa Sarah ke air terjun, di mana seekor emoji baik akan menyelamatkannya dan berubah menjadi naga. Namun, sayangnya, Ethan tersebut menolak karena jika itu terjadi, Sarah juga akan mati. Sementara Ethan sudah mulai jatuh cinta padanya. Tiba-tiba, buraki menyerang restoran, Ethan dan Sarah segera melarikan diri ke gedung Liberty dengan cepat. Sementara buraki terus mengejar mereka, dan menyebabkan kerusakan parah di setiap jalan yang dilewati olehnya. Setelah berhasil memasuki gedung Liberty, segera mereka naik ke helikopter. Namun, sebelum lepas landas, buraki merayap menaiki gedung dan menangkap helikopter itu. Menyadari bahwa keselamatan mereka terancam, dalam situasi itu, mereka memutuskan untuk melompat, sementara helikopter tersebut jatuh dan meledak. Menyusul kejadian tersebut, petinggi negara mengirim beberapa helikopter untuk melawan buraki. Ethan dan Sarah memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Di saat yang bersamaan, pasukan Atrop pun datang. Dari sini, perang antara tentara manusia melawan pasukan Atrop pun dimulai. Dalam kekacauan tersebut, Ethan dan Sarah bertemu dengan agen FBI yang membawa mereka ke sebuah gedung kosong. Mereka berencana untuk membunuh Sarah, sebagai cara untuk menghentikan konflik ini. Namun, sebelum dia sempat melakukannya,
seorang FBI lainnya justru membunuhnya terlebih dahulu dengan alasan kemanusiaan. FBI itu kemudian meminta Ethan untuk membawa Sarah sejauh mungkin. Sayangnya, di tengah perjalanan, mobil mereka diserang oleh naga terbang, sehingga Ethan dan Sarah tertangkap oleh tentara Atrop. Setelah itu, mereka terbangun di tempat persembahan Buraki, sementara Sarah terikat dan siap untuk dijadikan santapan oleh Buraki. Jenderal Atrop memanggil Buraki dan Buraki pun mulai mendekati Sarah. Namun, sebelum Buraki bisa menyantapnya, tiba-tiba cahaya dari langit jatuh ke medali giok Ethan. Giok itu memicu ledakan yang menghancurkan semua tentara Atrop menjadi debu, kecuali Jenderal dan Buraki. Ethan dan Jenderal Atrop kemudian bertarung menggunakan pedang, dan selama duel tersebut, Jenderal Atrop terkena aliran listrik dan akhirnya tewas. Ketika Buraki hendak menyerang Sarah, tiba-tiba emoji baik muncul untuk menyerang Buraki. Kedua makhluk itu bertarung, tetapi Buraki yang memiliki kekuatan luar biasa, berhasil mengalahkan emoji tersebut. Setelah Buraki menang, Ethan meminta Sarah untuk pergi, tetapi Sarah menolak dan memutuskan untuk mengakhiri takdirnya. Kemudian dari tubuh Sarah, muncul bola cahaya yang terbentuk. Ketika Buraki berusaha memakan bola itu, Sarah menggerakkannya untuk melemparkannya ke mulut emoji baik, yang kemudian emoji baik berubah menjadi naga. Naga itu lalu menyerang Buraki dengan brutal dan akhirnya berhasil menghancurkannya dengan semburan apinya. Kemudian naga mengeluarkan bola cahaya untuk mengangkat tubuh Sarah. Setelah Sarah berubah menjadi roh penghuni surgawi, ia berpamitan kepada Ethan dan terbang ke langit. Film pun berakhir. Ikuti terus channel Movie.com agar kalian bisa terus menikmati alur cerita film yang menarik. Kalian juga bisa request judul film yang akan dibahas untuk kedepannya. Subscribe, like dan komentar. Bye-bye.